Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofwah Amaniyah dengan NIM 21742011005 dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah teknik pembuatan perundang-undangan yang bertemakan tentang peran legislatif dalam pembuatan undang-undang. Dengan tema tersebut, saya mengambil judul Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu pemegang kekuasaan legislatif pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Ian Aji Hermawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pembuatan Perundang-undangan karena telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi dari saya. Pada makalah ini, saya mengambil 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, yang kedua, apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi DPR, yang ketiga, bagaimana fungsi legislasi DPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat, bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, maka Badan Perwakilan Rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang, dan badan inilah yang dinamakan legislatif. Lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu fungsi legislasi DPR. DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan di Indonesia. Secara normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa DPR memiliki 3 macam fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada makalah ini, fokus pembahasannya adalah fungsi legislasi DPR. Fungsi legislasi adalah fungsi DPR untuk membuat undang-undang. Hak-hak DPR yang menyertai fungsi ini adalah hak inisiatif yang merupakan hak dari anggota-anggota DPR. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi legislasi DPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran kaidah konstitusional berkenaan dengan pembuatan undang-undang. Ketentuan pasal 5 ayat 1 mengalami perubahan sehingga ketentuannya menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pasal 20 ayat 1 setelah mengalami amandemen menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, tampak bahwa kewenangan pembuatan undang-undang terutama berada pada DPR, sedangkan Presiden lebih sekedar memberi persetujuan. Fungsi legislasi setelah amandemen UUD 1945 juga terkait dengan kehadiran lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Lanjut pada pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR, telah menjadi pemahaman umum bahwa sebagian besar bahkan hampir semua rancangan datang dari Presiden, terlebih pada era Orde Baru. Keadaan yang demikian menunjukkan betapa pemerintah memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pembuatan undang-undang dibandingkan dengan DPR. Ada alasan mengapa DPR kurang berinisiatif mengajukan rancangan undang-undang, yaitu yang pertama, karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan adalah pihak yang paling tahu tentang aturan-aturan yang diperlukan agar pemerintahan berjalan dengan baik dan arah pengaturan yang sebaiknya diwujudkan. Yang kedua, tenaga ahli atau orang-orang yang memiliki keahlian teknis mengenai sesuatu hal yang perlu dituangkan dalam undang-undang paling banyak berada dalam lingkungan pemerintahan atau di lingkungan yang dapat lebih mudah diakses oleh fungsi-fungsi pemerintahan. Ketiga, pemerintah juga memiliki persediaan dana atau anggaran yang paling banyak untuk membiayai segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan perancangan undang-undang. Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi legislasi DPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi legislasi adalah fungsi DPR untuk membuat undang-undang. Yang ketiga, dengan memperhatikan ketentuan UUD 1945 setelah amandemen, nampak bahwa kewenangan pembuatan undang-undang terutama berada pada DPR, sedangkan Presiden lebih sekedar memberi persetujuan. 4. Pelaksanaan fungsi legislasi setelah amandemen juga diwarnai oleh kehadiran Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya merupakan kewenangan legislasi negatif atau negatif legislator. Demikian presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dapat dijadikan bahan diskusi untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.